Beberapa hari terakhir, dunia kembali dihadapkan pada satu kenyataan yang membuat napas geopolitik terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena pidato keras, bukan pula karena ancaman terbuka, melainkan karena satu senjata yang jarang muncul ke permukaan. Rudal Oreshnik milik Rusia. Saat sebagian besar perhatian publik tertuju pada drone, artileri, dan rudal jelajah yang silih berganti menghantam medan perang Ukraina, Rusia justru memilih mengirim pesan dengan cara berbeda. Lebih sunyi, lebih cepat, dan jauh lebih menekan. Oreshnik bukan senjata yang diluncurkan untuk mengejar sorotan. Ia muncul ketika Moskow ingin dunia berhenti sejenak dan bertanya, apakah pertahanan modern benar-benar siap menghadapi apa yang datang selanjutnya? Serangan terbaru yang melibatkan Oreshnik terjadi di tengah eskalasi yang tampak terkendali, namun sesungguhnya syarat makna strategis. Tidak ada pengumuman besar sebelum peluncuran. Tidak ada peringatan panjang. Hanya laporan singkat, dentuman yang berbeda dari biasanya, dan analisis yang langsung berubah nada. Kecepatan rudal ini, yang melesat jauh melampaui Mach tinggi, membuat waktu reaksi menjadi hampir tidak relevan. Dalam peperangan modern, waktu adalah segalanya. Dan Oreshnik seolah dirancang untuk mencuri waktu itu sepenuhnya. Pertanyaannya menjadi mengerikan, jika satu peluncuran saja sudah cukup membuat sistem peringatan kewalahan, apa yang terjadi jika ia digunakan secara massal? Berbeda dengan Iskander yang sudah dikenal luas, atau Kinzhal yang sering menjadi headline, Oreshnik berada di kelas yang lebih ambigu. Ia bukan senjata harian. Ia bukan pula alat demonstrasi rutin. Ia adalah senjata pesan. Lintasannya yang sulit diprediksi, profil terbang kuasi balistis, dan fase terminal yang agresif menjadikannya mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara berbasis prediksi lintasan. Disinilah rasa tidak nyaman mulai muncul. Karena perang tidak lagi sekadar soal siapa yang memiliki lebih banyak senjata, tetapi siapa yang mampu menciptakan ketidakpastian total. Dan ketidakpastian itulah yang paling ditakuti oleh para perencana militer. Bagi Ukraina, penggunaan Oreshnik bukan hanya soal kerusakan fisik, ia adalah tekanan mental kolektif. Setiap alarm udara kini membawa pertanyaan tambahan. Apakah ini drone, rudal jelajah, atau sesuatu yang bahkan tidak memberi waktu untuk berlindung? Dalam peperangan jangka panjang, kelelahan psikologis seringkali sama berbahayanya dengan kehancuran infrastruktur. Rusia tampaknya memahami hal ini dengan sangat baik. Oreshnik tidak perlu digunakan sering, justru karena kelangkaannya. Setiap kemunculannya menciptakan efek gema yang panjang di ruang komando, di ruang rapat barat, dan di benak masyarakat sipil. Reaksi internasional pun cepat, namun hati-hati. Tidak ada pihak yang ingin salah membaca pesan. Karena Oreshnik berada di wilayah abu-abu yang berbahaya, cukup kuat untuk dianggap strategis, namun cukup konvensional untuk tidak langsung memicu respons nuklir. Inilah dilema yang mengerikan. Bagaimana cara menanggapi senjata yang dirancang justru untuk menghindari batas-batas eskalasi klasik? Jika dibiarkan, ia menjadi preseden. Jika dibalas berlebihan, risiko konflik melebar. Dunia modern belum benar-benar menemukan jawaban atas jenis senjata seperti ini. Dari sudut pandang Rusia, pesan yang disampaikan terlihat konsisten. Perang ini belum mencapai puncaknya. Oreshnik menunjukkan bahwa Moskow masih memiliki lapisan eskalasi yang belum dibuka sepenuhnya.
ia juga memperlihatkan filosofi lama yang kembali relevan, bahwa kecepatan, volume, dan kejutan seringkali lebih efektif daripada teknologi yang terlalu bergantung pada sensor dan jaringan kompleks. Pertanyaan yang mulai muncul di kalangan analis militer adalah, apakah Oreshnik hanyalah peringatan atau latihan mental untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan? Yang membuat situasi ini semakin mencekam adalah implikasinya bagi Eropa. Rudal jarak menengah seperti Oreshnik secara teoritis mampu menjangkau target jauh di luar medan perang Ukraina. Dan meskipun tidak ada indikasi penggunaan ke arah itu, bayangan kemampuannya sudah cukup untuk mengubah kalkulasi keamanan regional. Apa arti pertahanan udara NATO jika satu sistem masih bisa ditembus oleh profil terbang yang tidak konvensional? Dan lebih jauh lagi, berapa lama keseimbangan deterrence bisa bertahan ketika senjata semacam ini semakin matang? Namun di balik semua ketegangan ini, ada satu ironi besar. Oreshnik menunjukkan bahwa perang modern semakin menjauh dari gambaran heroik atau duel teknologi bersih. Ia kembali menjadi perang saraf, perang ketakutan, dan perang ketidakpastian. Senjata tidak lagi sekadar menghancurkan target, tetapi membentuk pikiran, memaksa musuh dan dunia untuk hidup dalam kalkulasi terburuk. Dan mungkin inilah yang paling mengerikan. Ketika satu senjata cukup untuk membuat semua pihak menahan napas, bahkan tanpa harus digunakan berulang kali. Hari ini, Oreshnik telah diluncurkan. Besok, mungkin tidak. Tetapi pesan yang ditinggalkannya tidak akan hilang begitu saja. Ia menggantung di udara geopolitik, mengingatkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai, dan bahwa lapisan eskalasi berikutnya selalu ada, menunggu momen yang dianggap tepat. Pertanyaan terakhir yang seharusnya membuat kita semua diam sejenak adalah ini. Jika senjata seperti Oreshnik sudah digunakan sebagai peringatan, seperti apa bentuk senjata yang akan digunakan ketika peringatan tidak lagi dianggap cukup?